Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Pelajaran hari ini mengenai sistem periodik. Perkembangan sistem periodik. Yang pertama, triads oleh Johann Dobryne. Ia menyusun 3 unsur yang sifatnya mirip dalam satu kelompok, di mana massa atom relatif unsur yang tengah atau yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif 2 unsur yang lain. Berikut beberapa contoh triads Dobryne. Yang pertama, Li, Na, dan K. Massa atom relatif dari Na adalah rata-rata dari massa atom relatif Li dan K, yaitu 7 ditambah 39 dibagi 2. Maka massa atom relatif dari natrium adalah 23. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung massa atom relatif dari Sr, Se, dan Br. Kelemahan dari sistem triads ini adalah unsur yang sifatnya mirip bukan 3 unsur saja. Yang kedua, hukum oktav oleh John Newlands. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. John Newlands mengamati adanya pengulangan secara teratur keperiodikan sifat unsur, di mana unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur ke-1, unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Karena kecenderungan pengulangan selalu terjadi pada sekumpulan 8 unsur, maka sistem tersebut disebut hukum oktav. Dalam tabel Newlands ini, jika litium kita anggap sebagai unsur pertama, maka natrium adalah unsur ke-8 dan keduanya memiliki sifat yang mirip. Dalam tabel ini, unsur-unsur yang sifat kimianya mirip diletakkan pada kolom yang sama. Kelemahan dari sistem Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur yang massanya kecil. Unsur sesudah kalsium tidak memenuhi hukum oktav. Contohnya sulfur dan besi. Keduanya memiliki sifat yang berbeda tetapi diletakkan dalam satu kolom. Newlands adalah orang pertama yang menunjukkan fungsi keperiodikan unsur-unsur. Tabel periodik Lothar-Meyer. Tabel periodik ini hampir mirip dengan sistem periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev. Ia mengusulkan sistem periodik berdasarkan massa atom. Menurut Meyer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom akan membentuk suatu grafik yang berperiodik secara teratur. Dari grafik terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, logam alkali Li, Na, K, Rb, dan Cs berada di puncak. Ini adalah tabel sistem periodik Meyer. Dari tabel kita bisa melihat bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Kita lihat ini kolom ketiga, di mana Al massa atomnya 27, kemudian Si 28, dan selanjutnya kita lihat P-nya 30, jadi bertambah dari atas ke bawah. Dan unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada baris yang sama. Kita ambil contoh unsur Li, Na, dan K, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan selanjutnya. Sistem periodik Mendeleev.
Mendeleev meletakkan semua unsur dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur yang sifat kimianya mirip diletakkan dalam satu golongan. Ini adalah sistem periodi oleh Mendeleev. Nah, kita bisa melihat adanya kenaikan nomor atom baik dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Ia mengubah posisi berapa unsur dalam sistem periodi. Sebagai contoh, yaitu telurium yang mempunyai massa atom 128 dengan iodin yang mempunyai massa atom 127. Nah, harusnya iodin dengan massa atom yang lebih kecil harusnya di depan telurium. Akan tetapi dia tulis sebaliknya, yaitu terium berada di depan iodium. Mengapa? Yaitu dengan konsekuen bahwa iodin ini harus diletakkan di bawah bromin karena keduanya memiliki sifat kimia yang mirip. Nah, dalam sistem periodik Mendeleev ini juga ada tempat-tempat kosong. Untuk apa tempat kosong ini? Karena Mendeleev percaya tempat kosong ini akan ditempati bila unsur baru ditemukan pada masa yang akan datang. Dia berhasil memprediksi unsur skandium, gallium, dan germanium. Salah satu contoh prediksi Mendeleev adalah eka silikon. Artinya sesudah silikon, yang sekarang kita kenal dengan nama germanium. Berikut adalah perbandingan sifat antara eka silikon yang diprediksi oleh Mendeleev dan germanium. Dari tabel ini kita lihat sifat keduanya sangat mirip. Yaitu keduanya merupakan logam yang berwarna abu-abu dengan massa atom relatif 73,4 dan 72,6, titik leleh lebih dari 800 derajat Celcius, massa jenisnya 5,5 dan rumus oksidanya XO2. Perkembangan sistem periodik berikutnya oleh Moseley. Ia menemukan fakta bahwa jika sebuah anoda padat ditembaki dengan elektron yang cepat, spektrum sinar X dihasilkan dengan panjang gelombang karakteristik dari unsur pembuat anoda. Akar pangkat 2 dari frekuensi karakteristik dari sinar X yang dipancarkan dari unsur adalah fungsi linear dari jumlah protonnya. Akar F sama dengan A dikali Z kurang B, dengan F adalah frekuensi sinar X, Z nomor atom unsur, A dan B konstanta. Bila akar F diplotkan terhadap Z, diperoleh garis lurus. Dua aspek penting dari eksperimen Moseley. Yang pertama, jumlah proton sebuah unsur ditentukan dari frekuensi sinar X yang dipancarkan oleh unsur. Yang kedua, jika unsur dalam sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan pertambahan nomor atom atau nomor proton, maka banyak anomali pada periodik lama dihilangkan.
Sistem periodik modern. Berdasarkan pada hukum periodik Moseley, sifat unsur adalah fungsi periodik dari nomor atomnya. Sistem periodik modern mempunyai 7 lajur horizontal atau periode dan 18 kolom vertikal atau golongan. Unsur-unsur segolongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Sifat kimia mirip dan sifat fisikanya berbeda. Unsur-unsur seperiode mempunyai kulit valensi atau kulit keluar yang sama, sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda. Ini adalah tabel periodik unsur kimia yang kita pakai sekarang. Menurut sistem Amerika, golongan dalam sistem periodik dibagi atas golongan A dan golongan B. Golongan A adalah unsur representatif atau golongan unsur utama yang diberi nomor dari 1 sampai 8. Jadi 1A-nya 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Golongan B adalah unsur transisi yang diberi nomor dari 1 sampai 8. Ini 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B-nya ini ada 3 kolom. Golongan unsur transisi terbagi atas transisi blok D yang warna kuning ini dan golongan transisi dalam, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Sistem yang kedua adalah sistem Eropa atau European System. Sistem ini menggunakan angka 1 sampai dengan 8, tetapi memberikan huruf A dan B-nya berbeda dengan sistem Amerika. Semua golongan di sebelah kiri Fe, Ru, dan Os diberi label A. Fe, Ru, dan Os adalah kolom pertama dari golongan 8B menurut sistem Amerika. Semua golongan di sebelah kanan Ni, Pd, dan Pt diberi label B. Ni, Pd, dan Pt adalah kolom ketiga dari golongan 8B menurut sistem Amerika. Hasilnya tidak ada perbedaan antara golongan utama dan golongan transisi. Sistem yang ketiga adalah sistem IUPAC. Sistem ini adalah sistem baru penomoran golongan dalam sistem periodik. Nomor golongan diberikan dari 1 sampai 18 tanpa menggunakan label A dan B. Sistem penomoran golongan yang banyak dipergunakan adalah sistem Amerika dan sistem IUPAC. Pada sistem Amerika, golongan A terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A disebut golongan alkali atau golongan 1. Ini penomorannya dengan menggunakan angka Romawi, sedangkan ini menggunakan angka biasa. Jadi yang angka biasa ini adalah sistem IUPAC, sedangkan angka Romawi ini adalah sistem Amerika. Golongan 1A terdiri dari H hidrogen, Li lithium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, dan Fr francium. Jadi kalimat pertama di atas ini adalah kalimat yang digunakan untuk membantu kita mengingat unsur-unsur dalam setiap golongan. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah atau golongan 2. Terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan 3A terdiri dari B, boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Golongan 3A ini disebut golongan aluminium atau golongan 13.
Golongan 4A disebut golongan karbon atau golongan 14. Terdiri dari karbon, silikon, germanium, stannum, dan plumbum. Golongan 5A disebut golongan nitrogen atau golongan 15. Terdiri dari unsur N nitrogen, P fosfor, AS arsen, Sp stibbium, dan Bi bismut. Golongan 6A disebut golongan kalkogen atau golongan 16. Terdiri dari unsur O oksigen, S sulfur atau belerang, Se selenium, Te telurium, dan Po polonium. Golongan 7A disebut sebagai golongan halogen atau golongan 17. Terdiri dari unsur F fluorin, Cl klorin, Br bromin, I iodin, dan At astatin. Golongan 8A atau 0 disebut sebagai golongan gas mulia atau golongan 18. Terdiri dari unsur He helium, Ne neon, Ar argon, Kr krypton, Xe xenon, dan Rn radon. Periode dalam sistem periodik. Periode itu adalah lajur horizontal unsur pada sistem periodik yang disusun berdasarkan kenaikan nomor proton atau nomor atom. Periode menunjukkan jumlah kulit. Dalam sistem periodik ada 7 periode, yaitu periode pendek. Periode 1 ada 2 unsur yaitu H dan He. Periode 2 ada 8 unsur yaitu dimulai dari Li sampai Ne. Periode 3 juga ada 8 unsur. Periode panjang terdiri dari periode 4 dan 5, masing-masing ada 18 unsur. Ini 4 dan 5. Periode 6 dan periode 7 masing-masing ada 32 unsur. Jadi di dalam periode 6 dan periode 7 terdapat golongan lantanida dan actinida, yang masing-masing golongan ini terdiri dari 15 unsur.